Pembahasan percobaan sains HSG Gemilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Anda semua dari Toifa Abu Bakar, Toifa Harun, dan Toifa Al-Fatih? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, beserta keluarganya dan orang-orang sekitarnya. Nah, dalam kesempatan hari ini, di hari Selasa, di jadwalnya sains dan matematika dalam kehidupan sehari-hari, Ustazah ingin menggunakan waktunya untuk menjelaskan beberapa percobaan yang sudah kita lakukan di pekan-pekan sebelumnya. Total kita ada 2 kali percobaan yang di satu percobaannya boleh memilih 2 pilihan. Seperti pada gambar yang Ustazah perlihatkan di sini, di pekan pertama kita mencoba antara percobaan laju air atau percobaan perangkap nyamuk. Ayo kalian coba yang mana? Kalau ada yang belum mengirimkan, boleh kirimkan ke Ustazah ya. Nah, kita bahas dulu dari percobaan laju air. Ya, untuk percobaan pertama dengan alat bahan, botol, dan air saja, ya ada 3 cara yang Ustazah berikan. Kalian bisa gunakan 3-tiganya dan mengukur waktu manakah laju air yang lebih cepat keluar di dalam botol dengan 3 cara. Yang pertama didiamkan, yang kedua ditekan, dan yang ketiga diputar. Nah, ada beberapa video yang dikirimkan kepada Ustazah. Terima kasih kepada Ananda dan Ayah Bunda yang mengirimkan. Yang lain yang tidak mengirimkan juga tidak masalah karena Ustazah minta laporannya. Ini Ustazah jadikan sampel ya. Contohnya ini kiriman dari Hafi. Ini untuk yang dipijit. Kita lihat. Habis belum? Ya, jadi dari yang dipijit itu kita bisa melihat atau yang ditekan ada tekanan yang diberikan kepada botol sehingga air keluar lebih cepat. Kita lihat yang lain ya. Untuk yang didiamkan karena tidak diberikan tekanan lebih, maka air keluar sesuai dengan urutannya masing-masing ya, sesuai dengan arah lajunya. Sehingga maka kalau dibandingkan antara yang ditekan dengan yang didiamkan, maka kalian mendapatkan data rata-rata yang ditekan lebih cepat keluar dan lebih cepat habis di dalam botol daripada yang didiamkan. Selanjutnya ini kiriman dari Zia. Ini untuk yang ditekan. Dan untuk yang diputar. Nah, ada beberapa perbedaan dari cara kalian dalam memutar. Dan Ustazah tidak mempermasalahkan sebenarnya ya. Tapi apabila kalian menggunakan cara memutar sesuai dengan arah air dan diputar bersamaan dengan botol, itu akan membuat laju air atau akan membuat ada pusaran air di dalam botol. Dan itu akan membuat laju air lebih cepat loh. Coba deh kalian putar seperti membuat tornado dalam botol seperti itu, dan itu akan membuat laju air yang keluar di dalam botol lebih cepat. Jadi apabila kalian bandingkan di antara 3 percobaan atau cara yang kalian gunakan, yang paling cepat rata-rata yang kalian dapatkan adalah yang ditekan, yang kedua adalah yang diputar, dan yang ketiga adalah dibiarkan. Namun tadi kalau kalian menggunakan cara memutarnya dengan memutar sesuai dengan putaran air yang ada dalam botol, digoyangkan gitu ya, seperti pada video yang tadi Zia perlihatkan, walaupun ditambah itu ada tambahan tekanan ya, memang dari botol yang ada tekanannya sehingga hasilnya yang diputar lebih cepat gitu. Kenapa bisa terjadi ya? Karena tadi kalau air dibiarkan saja maka dia tidak mendapatkan tekanan atau tidak melaju sesuai dengan pusaran air. Kalau ditekan, air dalam botol ada tekanannya dan itu membuat air keluar lebih cepat. Kalau dengan diputar itu akan membuat pusaran air seperti arus air yang kalau misalnya ada arusnya akan menjadi lebih cepat untuk turun ke bawah dan sesuai dengan lubang pada botolnya keluarnya. Seperti itu untuk percobaan yang pertama. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya, tanyakan kepada Ustazah.
Ya, untuk percobaan pada pekan pertama, pilihan percobaan kedua, kalian membuat perangkap nyamuk ya. Ada beberapa yang mengirimkan foto dan melaporkan juga perangkap nyamuknya. Bagaimana? Sudah lebih dari 2 minggu, apakah nyamuknya ada yang sudah tertangkap? Ya, di berbagai informasi atau laporan yang masuk ke Ustazah, ada yang sampai beberapa nyamuk, ada yang tidak ada nyamuk yang tertangkap, ada yang cuma 1, 2, dan ada bahkan yang kecoa loh. Wah, saya juga penasaran ya. Oke, jadi kenapa secara prinsipnya, kenapa dengan campuran tadi air panas ya dicampur dengan gula dan juga ditambahkan dengan ragi bisa membuat ada aroma khusus yang disukai oleh nyamuk. Kenapa? Karena terdapat campuran ragi dan gula itu akan menghasilkan karbon dioksida yang sebenarnya mewakili dari daerah peternakan yang juga muncul ya karbon dioksida juga dari tumbuhan atau dari hewan-hewan gitu. Nah, kalau misalnya nggak ada raginya gimana Ustazah? Oh, tidak apa-apa ya. Nyamuk juga menyukai salah satunya yang panas-panas tadi ya, bau-bau yang menyengat kalau dari yang panas dan juga yang manis ya. Tapi mungkin hasilnya pasti akan berbeda bila dibandingkan dengan hanya gula merah dan juga ditambahkan dengan ragi. Seperti pada gambar ya. Jadi gula merah yang digabungkan dengan air panas terutama, kemudian ditambahkan dengan ragi yang tidak diaduk ya. Kenapa? Karena tadi akan menimbulkan reaksi, salah satunya seperti di gambar CO2 atau karbon dioksida yang keluar yang akan memancing serangga terutama nyamuk untuk datang, dan ketika masuk dalam lubang yang botol yang sudah dibalik itu akan membuat nyamuknya terjebak di dalam, terkena air atau sebagainya ya. Setelah 2 minggu biasanya kalian akan mendapatkan hasilnya ya. Ketika dibuka, wah, apakah ada yang sebanyak itu ya? Jadi kalian bisa lihat dari hasilnya, karena biasanya akan menjadi maksimal ketika 1 minggu sampai 2 minggu. Tapi apabila sudah terlalu bau ya, kalian boleh mengganti atau mencoba yang lain. Atau mungkin memang sedang tidak musimnya misalnya ya, dari nyamuknya sendiri. Jadi kalian bisa letakkan di daerah-daerah yang banyak nyamuk ya, atau di pinggir-pinggir rumah. Ya. Itu untuk percobaan yang kedua atau percobaan pada pekan pertama. Apabila ada yang mau menanyakan boleh ya, atau memberikan laporan tambahan, nyamuknya sudah tertangkap berapa, boleh sekali ya. Jadi itu ya kenapa kok bisa ya nyamuk masuk ke dalam botol tersebut, mau masuk tadi karena ada campuran dari ragi dan juga gula merah atau gula biasa pun tidak apa-apa yang merupakan bau atau aroma yang menimbulkan reaksi yang disukai oleh nyamuk ya. Oke. Dari botolnya juga beberapa foto kiriman yang dikirimkan kepada Ustazah juga menghasilkan botol yang seperti ini, seperti pada di gambar ya, tadi dibungkus dengan plastik. Tidak dibungkus dengan plastik juga tidak apa. Kenapa coba dibungkus dengan plastik? Karena memang serangga terutama nyamuk menyukai daerah-daerah yang gelap ya. Seperti itu untuk yang percobaan kedua. Oke, untuk percobaan ketiga mengenai membuat pelontar sederhana, Ustazah sudah melihat berbagai macam jenis pelontar, berbagai macam kreativitas yang kalian lakukan dalam membuat pelontar masing-masing yang sederhana ya. Kalian tidak punya bahan ini, kalian bisa menggunakan bahan yang lain. Insyaallah tadi ya tujuannya adalah membuat sains atau matematika yang menyenangkan yang bisa kalian lakukan di rumah. Seperti contohnya ini yang dibuat oleh Vian ya. Jadi membuat dengan tadi penggaris dan juga tempat pensel sebagai bawahnya, kemudian ketika diklik maka atau ketika dilontarkan maka akan terbang jauh ke depan ya. Selanjutnya ada juga yang ini buatan Razik misalnya ya. Oke, ada beberapa cara dalam melontarkan. Dari kalian ada yang menahan di bagian bawahnya, ada yang juga tidak ditahan. Itu bebas sebenarnya. Kalau secara prinsip awal dari pelontar sendiri sebenarnya memang ada satu bagian yang ditahan. Namun kalaupun misalnya kalian
campurkan dengan penggunaan prinsip jungkat-jungkit, jadi ditekan sambil dipukul ya si bagian penggaris yang satunya lagi, itu juga boleh. Yang jelas kalian bisa mengetahui ya bagian mana yang paling cepat atau paling jauh, dalam artian ketika kita melontarkan benda, yang mana kira-kira? Ya bagian yang kalau kalian letakkan di tengah-tengah ya dengan keadaan seimbang, ketika kalian pukulkan maka akan jadi lebih jauh. Bagian pinggir yang menjauhi dari benda yang akan dilemparkan juga beberapa hasil menunjukkan hasil yang lebih jauh, dan itu tidak apa-apa karena memang tergantung pada panjang penggaris, tergantung pada bentuk wadahnya gitu. Kalian di sini akan belajar prinsip sederhana tentang pesawat sederhana ya. Jadi pesawat sederhana kalian akan pelajari di kelas 6, yang kelas 6 sudah mempelajari salah satunya mengikuti prinsip jungkat-jungkit dan juga pelontar. Memang ada perbedaan sedikit di antara keduanya, namun menggunakan tadi prinsip ketika kita memberikan tekanan maka akan dihasilkan tekanan juga yang terlemparkan, dan ada titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban ya. Seperti itu untuk percobaan ketiga. Oke, 3 percobaan sudah selesai dibahas. Alhamdulillah.